Pernahkah Anda bertanya, siapa sosok yang meletakkan fondasi pendidikan modern Islam di negeri ini? Siapa yang berani menantang tradisi usang demi kemurnian ajaran agama? Jawabannya ada pada satu nama yang terukir abadi dalam sejarah bangsa, K.H. Ahmad Dahlan. Potret beliau, teduh namun tegas. Beliau bukan sekadar nama dalam buku pelajaran sejarah. Beliau adalah arsitek perubahan, seorang pencerah yang cahayanya menembus pekatnya zaman. Kisahnya adalah tentang keberanian, tentang visi yang melampaui masanya. Sebuah narasi tentang bagaimana satu orang dengan keyakinan teguh mampu menggerakkan sebuah bangsa menuju kemajuan yang dicita-citakan. Ahmad Dahlan adalah jawaban atas kegelisahan sebuah zaman. Di saat umat terlelap dalam praktik ritual yang bercampur takhayul dan bidah, beliau hadir membawa obor pemurnian. Di saat pendidikan hanya milik segelintir elit, beliau membuka gerbang ilmu bagi semua kalangan. Pentingnya beliau bagi Indonesia tidak bisa diukur hanya dari organisasi yang didirikannya. Ini adalah warisan intelektual yang terus hidup, menginspirasi jutaan orang hingga hari ini. Lahir di jantung tradisi keislaman Yogyakarta di Kampung Kauman pada tahun 1868. Nama kecilnya bukanlah Ahmad Dahlan melainkan Muhammad Darwis. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya, K.H. Abu Bakar, adalah seorang ulama terpandang dan khatib di Masjid Gede Kauman. Ibunya, Siti Aminah, adalah putri dari seorang penghulu keraton. Darah keulamaan dan lingkungan agamis telah mengalir deras dalam dirinya sejak napas pertama. Sejak kecil, Muhammad Darwis sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Rasa hausnya akan pengetahuan mendorongnya untuk terus belajar. Perjalanan intelektualnya mencapai titik krusial saat ia memutuskan untuk menimba ilmu ke Tanah Suci, Mekah. Pada usia 15 tahun, Muhammad Darwis berangkat untuk pertama kalinya. Ia belajar dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ia juga terpapar gagasan-gagasan modern dari Muhammad Abduh. Sekembalinya dari Mekah, ia tidak lagi membawa nama Muhammad Darwis. Ia pulang dengan nama baru, Ahmad Dahlan, dan sebuah semangat diri yang membara. Salah satu isu pertama yang ia angkat adalah arah kiblat. Berbekal ilmu falak yang ia pelajari, ia menemukan bahwa arah kiblat di Masjid Gede Kauman dan masjid-masjid sekitarnya tidak tepat. Upayanya untuk meluruskan arah kiblat ini menjadi simbol awal dari gerakan pembaruannya. Tentu saja, gagasannya ini langsung mendapat tentangan keras. Ia memerlukan sebuah wadah, sebuah organisasi yang terstruktur dan modern untuk menggerakkan visinya. Maka, pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, sejarah baru ditorehkan. K.H. Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan sebuah persyarikatan yang ia beri nama Muhammadiyah. Nama ini dipilih dengan makna mendalam, para pengikut Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama Muhammadiyah adalah mendirikan sekolah modern. Sekolah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum, seperti berhitung, membaca huruf Latin, dan bahasa Belanda. Inilah terobosan revolusioner pada masanya. Ahmad Dahlan mendobrak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, sebagai bukti nyata dari visi besarnya. Jalan pembaruan, ya, tidak pernah bertabur bunga. Setiap langkah K.H. Ahmad Dahlan dalam menyebarkan gagasannya selalu diiringi dengan badai dan gelombang tantangan. Rintangan pertama datang dari kalangan ulama tradisional di Kauman. Gagasannya dianggap aneh, gagasannya dianggap menyimpang, bahkan dicap sebagai Kristen alus atau Kristen yang terselubung. Langgar atau surau kecil tempat ia mengajar pernah dibakar. Bangunan itu dihancurkan oleh mereka yang menentang. Ahmad Dahlan berdiri tegar di depan langgarnya yang rusak. Namun, mereka salah besar. Dengan sabar, ia membangun kembali langgarnya. Tantangan juga datang dari pemerintah kolonial Belanda. K.H. Ahmad Dahlan harus pandai berdiplomasi. Ia menunjukkan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah dan pendidikan, bukan gerakan politik praktis. Jawabannya, keikhlasan dan visi yang jernih. Setiap tuduhan ia jawab dengan karya nyata. Setiap cemoohan ia balas dengan pendirian sekolah. Melainkan pada manfaat langsung bagi masyarakat. Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923 dalam usia yang relatif muda, 54 tahun. Namun, kepergiannya bukanlah akhir dari sebuah cerita. Api semangat pembaruan yang ia nyalakan terus membesar, tak pernah padam, dan kini menjadi suluh yang menerangi seluruh penjuru negeri. Warisan terbesarnya, Persyarikatan Muhammadiyah. Dari embrio kecil di Kauman, hingga organisasi Islam modern terbesar. Jutaan amal usaha di bidang pendidikan kesehatan sosial. Ia mengajarkan teologi Al-Ma'un, iman harus berbuah aksi sosial. Beragama bukan hanya syalat puasa,
tetapi juga kepedulian, fakir miskin anak yatim. Ia mewariskan semangat ijtihad, keberanian memakai akal agar agama relevan. Ia mendobrak kejumudan dan taklid buta. Bagi generasi muda, kisahnya sumber inspirasi. Teladan menjadi muslim modern, tanpa kehilangan identitas. Semangat keislaman dan semangat keindonesiaan berjalan seiring. Dari beliau kita belajar. Ilmu pengetahuan, kerja keras, keikhlasan, keberanian, keluar dari zona nyaman. Hari ini kita lihat, gedung Universitas Megah, rumah sakit yang melayani semua. Menjadi pengikut Muhammad berarti menjadi rahmat bagi seluruh alam, persis seperti yang dicita-citakan Sang Pencerah.